Selamat siang. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-8. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor tapi dalam bentuk himpunan ya, atau suatu matrik yang biasa kita sudah lakukan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dengan sistem persamaan linear juga. Jadi sebelum pembahasan vektor itu kemarin hanya menyatakan vektor bisa dioperasikan secara perkalian titik penjumlahan, perkalian titik, perkalian antar vektor ya. Sekarang kita akan bahas tentang ruang vektor ini dalam bentuk himpunan suatu matrik ya, dalam penyelesaian dengan matrik. Yang akan kita bahas hari ini adalah ruang vektor umum ya. Selanjutnya subruang itu seperti apa, dan kombinasi linear tentang suatu vektor itu seperti apa, membangun vektor bagaimana, dan bagaimana dinyatakan sebagai vektor bebas linear. Jadi yang kita bahas ada 5 pokok bahasan ini hari ini ya. Baik, kita memulai dengan ruang vektor umum. Apa yang dinamakan ruang vektor umum dalam bentuk suatu himpunan, yaitu misalnya kita mempunyai suatu vektor V yang elemen-elemen atau anggotanya itu adalah vektor U, V, W seperti ini ya, dan ada notasi KL merupakan bilangan real atau elemen bilangan real ya. Nah, yang dinamakan ruang vektor untuk vektor V ini ada 10 aksioma, tapi dibagi 2 macam, yaitu yang pertama adalah operasi penjumlahan, yaitu jadi V itu merupakan suatu vektor tertutup atau sebuah himpunan tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ada 5 ya. Jadi yang pertama, ketika vektor V mempunyai anggota atau elemen U, V, maka ketika elemen U dan V dijumlahkan itu masih menjadi bagian atau elemen, tetap menjadi elemennya V ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yaitu ketika U dan V dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan V ditambah U, atau dibalik ya. Jadi U plus V sama dengan V plus U ya. Nah, kalau dia ada 3 unsur atau elemennya atau anggota dari vektor V ini dijumlahkan, tapi dalam bentuk penjumlahan V dan W dalam kurung dijumlahkan dengan U, maka bisa kita pakai notasi U ditambah V dalam kurung ditambah W ya. Jadi itu yang ketiga, itu seperti itu syaratnya sebagai V merupakan ruang vektor. Nah, terdapat vektor 0 adalah bagian dari V ya, atau elemen dari V atau anggota dari V, sehingga untuk setiap U yang menjadi atau sebagai anggota dari V juga, maka berlaku
U ditambah 0 atau vektor 0 sama dengan 0 ditambah vektor U sama dengan U nya sendiri ya. Jadi ini yang keempat modelnya seperti itu. Kalau ada vektor 0 maka kalau dijumlahkan dengan elemen yang lain atau anggota yang lain itu hasilnya seperti ini. Nah, yang kelima atau operasi penjumlahan kelima, ketika U adalah bagian dari V, maka ada vektor minus U-nya ya, yang ada di dalam V juga, bila dijumlahkan menghasilkan vektor 0 ya. Ini sifat penjumlahan yang menyatakan sebuah vektor V itu dinamakan ruang vektor. Nah, untuk yang ke-6 dan ke-10 itu operasinya operasi perkalian dengan skalar ya, bilangan skalar ya. Jadi ke-6 adalah V itu tertutup terhadap operasi skalar ya. Jadi untuk setiap U yang anggota sebuah vektor V dan K adalah bilangan real, maka K dikalikan vektor U tetap menjadi bagian dari vektor V ya. Yang ketujuh ya hampir sama dengan yang penjumlahan tadi, tapi kalau perkalian ya bisa dikalikan satu-satu ya. K bilangan real dikalikan dua buah penjumlahan vektor, maka hasilnya seperti ini. Yang ke-8 yaitu ketika K ditambah L atau ini dua-duanya bilangan real ya, maka kita bisa perkaliannya biasa saja ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada perkalian L dengan U terus dikalikan dengan K, maka bisa dibalik ya, atau bisa dikalikan bilangan realnya dulu dikalikan vektornya ya. Yang terakhir, jika satu atau ya vektor yang nilainya satu dengan atau vektor satuan ya, itu dikalikan dengan sebuah vektor, hasilnya sama dengan vektornya sendiri ya. Jadi itu adalah 10 persyaratan kita bisa menyebutkan V itu atau vektor itu sebagai ruang vektor ya. Beberapa contoh ruang vektor ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah vektor Euclid, yang sudah pernah kita bahas tentang vektornya adalah operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, yaitu nanti kita bisa lihat yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Yaitu notasinya adalah R ya. R itu ruang Euclid pangkat N, artinya misalnya ini kalau ruangnya 2 maka R2 atau bidang ya. Kalau ruangnya pangkat 3 atau order N itu artinya pangkat, kita bisa menyatakan bahwa ruang Euclid order N itu artinya dia berada pada order bidang N ya. Jadi ini notasi untuk vektor Euclid itu dengan notasi R ya. Nah, kalau dia ruang vektornya merupakan himpunan matrik ya, itu artinya perkalian matrik, perkalian dan penjumlahan matriknya itu operasi standarnya ya. Jadi operasi standar untuk Euclid, vektor Euclid itu adalah penjumlahan dan perkalian skalarnya, sedangkan matrik itu operasi penjumlahan dan perkalian matrik dengan skalar ya, dengan notasi M. Biasanya tulisannya adalah M dengan
ukuran matrik M kali N ya. Ini dinamakan ruang matrik. Ini ruang Euclid. Sedangkan jadi ini ruang-ruang vektor itu bisa adalah ruang Euclid dengan notasi R, dan ruang matrik dengan notasi M. Yang terakhir adalah himpunan polinom pangkat N ya, dengan notasi Pn ya. Ini yang dinamakan contoh-contoh ruang vektor ya. Ini semuanya merupakan himpunan-himpunan ya, himpunan vektor, himpunan matrik, himpunan polinom ya. Ya, kita konsentrasi di himpunan vektor Euclid ya. Jadi ruang Euclid order N yaitu yang sudah kita bahas sebelum UTS. Operasinya adalah penjumlahan ya. Jadi ketika ada dua buah vektor dijumlahkan seperti ini, maka Anda menjumlahkan elemen masing-masing vektor ya. Jadi untuk elemen U1 harus dengan V1 dan seterusnya ya. Untuk perkalian dengan skalar yaitu bilangan K misalnya maka K dikalikan U ya, Anda harus mengalihkan elemen U nya, setiap elemen U dikalikan dengan K ya. Nah, perkalian titik yaitu ketika dua buah Euclid itu dikalikan dengan titik, maka Anda hanya mengalihkan setiap elemennya ya, dijumlahkan ya. Sedangkan untuk mendapatkan panjang vektor ya sudah kita bahas sebelumnya, maka untuk kita menghitung panjang vektor U, maka kita buat adalah mengkalikan secara titik dua vektor itu terus diakarkan ya. Jadi kita bisa nyatakan bahwa kita kuadratkan karena kan masing-masing elemen itu dikalikan ya, antara U dengan U adalah U1 dengan U1, maka dia adalah U1 kuadrat ditambah seterusnya diakarkan ya karena pangkat setengah ya untuk panjang vektor. Nah, untuk jarak antara dua vektor yaitu notasi D U, V artinya jarak antara U dan V, maka adalah besaran pengurangan U dan V nya ya. Jadi dengan demikian Anda bisa mengakarkan pengurangan vektor U dengan vektor V dengan elemen masing-masing dikuadratkan ya. Ini sudah kita bahas sebelum UTS ya. Jadi ini pengulangan saja bahwa ruang vektor Euclid itu modelnya seperti ini. Jadi kalau kita bahas dengan hari ini, kita akan mengarah ke suatu himpunan yang menyatakan ruang vektor ya. Ini sekedar refreshing atau mengulang waktu sebelum UTS seperti itu. Ketika ada dua buah vektor dengan elemen masing-masing U itu 1, 1, 2, 3 dan V 2, 2, 1, 1, maka kalau diminta menghitung panjang vektor dan jarak antara kedua vektor itu ya sudah kita lihat tadi bahwa untuk panjang vektor maka kita membuat perkalian dot atau perkalian titik dari vektornya ya. Jadi vektornya kalau kita diminta untuk menyatakan panjangnya U, maka kita cari perkalian vektor U tersebut diakarkan ya. Jadi kita kuadratkan ini 1 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat,
maka panjang vektor U itu adalah akar 15 ya. Demikian juga untuk V, maka kita akarkan kuadrat masing-masing elemen, dijumlahkan, hasilnya seperti itu. Nah, sedangkan jaraknya itu adalah pengurangan antara dua buah vektor tadi dipanjangkan ya. Jadi ini seperti ini. Jadi panjang jarak kedua vektor itu adalah panjang antara pengurangan dua buah vektor ya. Jadi kita masing-masing elemen U dan V kita kurangkan, dikuadratkan, hasilnya adalah seperti ini ya, akar 7. Oke, ini hanya pengulangan saja. Jadi ini contoh soal yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Oke, kita menganjak tadi sudah ruang vektor seperti apa. Nah, apa yang dinamakan sub ruang vektor, yaitu ketika kita mempunyai vektor V merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V ya. Jadi artinya V ini memiliki anggota V ya. Jadi seperti itu, maka W itu dinamakan sub ruang atau subspace V. Ada 4 syaratnya ya. Jadi tetap seperti definisi biasanya, ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya. Ini harus Anda perhatikan bahwa suatu himpunan itu dinyatakan subruang itu seperti ini. Jadi merupakan operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya. Nah, syaratnya ada 4. Yang pertama adalah W itu bukan sebagai himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu artinya tidak mempunyai anggota ya. Jadi harus bukan himpunan kosong ya. Yang kedua, maka W ini merupakan bagian atau sub himpunan dari V ya. Jadi sub himpunan itu merupakan himpunan bagian ya dari V. Nah, jika U dan V merupakan vektor elemen dari W ya, maka kalau kita jumlahkan dia tetap di bagian W ya. Jadi ini syaratnya tadi juga sudah kita bahas tentang ruang ya. Ruang vektor itu kalau dijumlahkan dia harus ada di bagian V ya. Tadi kan kita membahas tentang V ya, vektor ruang vektor V. Sekarang subruangnya sendiri kalau dia mempunyai dua buah elemen, ketika dijumlahkan tetap dalam elemen W nya sendiri ya. Yang terakhir, yang keempat, ketika U adalah elemen W dan K adalah elemen bilangan real, maka ketika kita perkalikan antara bilangan real dengan vektor U nya masih dalam elemen W. Ini sama dengan tadi yang pembahasan tentang ruang vektor ya. Jadi hanya di sini membahas subruang, tapi kita syarat 1 dan 2 itu ada ya. Tadi kalau di ruang vektor hanya 1, 2 saja ya, penjumlahan dan perkalian skalar ya. Jadi ketika kita diminta untuk menyatakan apakah suatu himpunan itu merupakan subhimpunan ya, itu atau subruang ya, itu ada 4 syaratnya, yaitu Anda harus membuktikan bahwa himpunan itu tidak himpunan kosong,
dia merupakan subhimpunan dari yang kita nyatakan dia adalah ruang, ya. Nah, selanjutnya Anda mirip dengan yang tadi, yang awal kita membahas tentang ruang vektor, yaitu ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian bilangan skalar, ya. Oke, ini apa yang dinamakan subruang, hanya ada tambahan 2 ini yang tadi untuk 10 penyataan untuk ruang vektor itu, tapi intinya ada 2, yaitu penjumlahan dan perkalian, ya, penjumlahan vektor. Oke. Contoh soalnya seperti ini, yaitu ketika ada himpunan W, ya, berisi semua matriks order 2x2, ya, dimana setiap unsur diagonalnya adalah 0. Apakah dia merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2? Jadi matriks 2x2 itu adalah ruang vektor. Nah, sekarang kalau ada himpunan vektor W, himpunan W yang mempunyai matriks order 2x2 yang diagonalnya adalah 0, masih merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2x2, ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, Anda harus membuktikan 4 syarat tadi yang dinamakan subruang, ya, dari ruang vektor. Jadi Anda harus melakukan pembuktian 4 syarat tadi, ya. Yang pertama, ketika ada vektor atau matriks 0 kali 0, itu artinya dia anggotanya adalah 00, merupakan elemen dari himpunan matriks W sendiri, ya. Nah, tadi kan di sini dibilang unsur diagonalnya 0. Nah, ini diagonalnya yang ada adalah tetap 0. Tadi ini adalah bukan merupakan himpunan kosong karena dia adalah anggotanya 00 semua, ya. Maka W itu dinyatakan bukan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong itu tidak mempunyai anggota, ya. Artinya ini meskipun dia nilainya 00, maka tapi dia mempunyai anggota, ya. Yang pertama sudah terbukti, ya. Jadi yang kedua, jelas W ini karena dia juga dinyatakan order matriks order 2x2, artinya dia merupakan bagian dari matriks 2x2, hanya di sini dinyatakan diagonalnya adalah 0, ya. Yang kedua sudah kita buktikan sesuai dengan apa yang diminta, ya, untuk syarat menjadi subruang. Nah, yang ketiga adalah penjumlahan, ya. Penjumlahan ketika ada 2 buah matriks A dan B yang merupakan anggota atau bagian dari W. Nah, Anda harus paham bahwa W ini syaratnya adalah setiap matriks 2x2 yang diagonalnya adalah 0, ya, diagonalnya anggotanya 0. Maka kita buat 2 matriks A dan B sembarang tapi diagonalnya 0, ya, seperti ini, ya. Jadi A nya adalah diagonalnya 0 tapi ada anggota lain yang tidak 0, ya, seperti ini. Jadi 0 A1 A2 0, ya. Nah, B nya juga seperti itu, ya. 0 dia elemennya diagonalnya 0, maka B nya kita tulis seperti itu. Nah, di sini kan yang ketiga syaratnya adalah penjumlahan 2 buah matriks yang ada di W, ya. Syaratnya W tadi kan diagonalnya 0, ya, tapi matriksnya 2x2, ya. Ini A nya 2x2 juga, B nya 2x2, ya. Nah, kita jumlahkan. Jadi
A ditambah B, matriknya dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Tetap merupakan matrik 2 kali 2, tapi tetap diagonalnya 0 ya. Jadi ini dia masih dianggap merupakan bagian dari W ya. Jadi A ditambah B juga berada di dalam elemen W ya. Nah, yang ketiga sudah terbukti. Sekarang yang keempat adalah perkalian. Kalau kita buat suatu matrik A adalah bagian dari W, ketika ada bilangan K real, maka hasilnya adalah kalau dikalikan antara K dengan matriknya A, itu hasilnya tetap sebuah matrik 2 kali 2, diagonalnya tetap 0, dan masih ada elemen A nya ya, sehingga dia tetap jadi. Dengan 4 pembuktian ini, maka W itu merupakan subruang dari matrik 2 kali 2 ya. Jadi seperti itu pembuktian tentang subruang. Jadi syaratnya adalah 4. Yang pertama bukan merupakan himpunan kosong, yang kedua adalah dia harus jelas bahwa dia adalah bagian dari 2 kali 2. Yang ketiga adalah penjumlahan. Yang keempat adalah perkalian ya, perkalian dengan skalar. Oke. Nah, sekarang contoh yang ketiga yang nantinya kita bisa lihat bahwa dia bukan menjadi subruang ya. Nah, periksa apakah himpunan D yang berisi semua matrik order 2 kali 2 yang determinannya 0 ya. Artinya determinannya kita harus hitung nanti, determinannya harus sama dengan 0 ya. Merupakan subruang dari vektor 2 kali 2 ya. Jadi yang pertama ya, ketika pembuktian bahwa dia adalah A dan B merupakan bagian dari himpunan matrik W. Jadi ketika A-nya seperti ini, maka ini adalah matrik yang determinannya 0 ya. Jadi kalau ini 0 kali A adalah 0, dikurangi 0 kali B sama dengan 0, maka determinan B adalah 0 ya. Jadi ini pilih A dan B tidak boleh sama ya. Dan B-nya kita nyatakan seperti ini, tapi artinya B-nya adalah himpunan matrik order 2 kali 2 yang determinannya 0. Ini salah, ini bukan determinan A ya, ini determinan B. Jadi dengan demikian kita sudah mengambil sembarang 2 buah matrik A dan B ya, yang determinannya merupakan hasilnya 0 ya. Nah, kita akan buktikan apakah dia menjadi subruang dari ruang vektor 2 kali 2 ya. Perhatikan kalau kita jumlahkan ya, tadi kalau pertama dan kedua itu sudah yakin bahwa itu bukan himpunan 0 dan merupakan matrik 2 kali 2 ya. Nah, kita akan jumlahkan saja ya. Maka 2 buah matrik A dan B hasilnya adalah seperti ini ya, matriknya. Maka dengan demikian penjumlahan matriknya ini determinannya tidak 0 ya. Jadi ketika dia diminta harus determinan 0 merupakan sebuah subruang dari matrik 2 kali 2 ya, maka determinannya, penjumlahannya itu tidak sama dengan 0. Artinya bahwa D itu bukan merupakan subruang ya, karena
tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi tertutup artinya itu syaratnya terpenuhi ya. Kalau ini syaratnya diminta determinan sama dengan 0 tapi dia tidak sama dengan 0. Baik, jadi ini contoh bahwa penjumlahan matrik yang determinannya sama dengan 0 itu tidak merupakan subruang dari matrik 2x2 ya. Baik, selanjutnya itu tadi sudah kita bahas tentang subruang. Pertama adalah ruang, kedua subruang, yang ketiga apa yang dinamakan kombinasi linier ya. Jadi sebuah vektor, misalnya vektor U ya, dinamakan berkombinasi linear dari vektor-vektor misalnya V1, V2 dan Vn, yaitu vektor-vektor tersebut bisa membentuk perkalian antara skalar dengan elemen masing-masing vektor V ini ya. Jadi kombinasi linear dengan vektor ini V nya, elemennya adalah V1, V2, Vn ya. Jadi yang dinamakan berkombinasi linear artinya U itu besarnya sama dengan perkalian skalar masing-masing anggota vektor V nya, yaitu V1 dengan K1, V2 dengan K2 dan seterusnya sampai Kn dengan Vn ya. Ini yang dimaksud berkombinasi linear, artinya suatu vektor akan dinamakan berkombinasi linear kalau suatu konstanta dikalikan dengan anggota vektor lain itu, atau anggota vektor ya, misalnya bukan V1 saja ya, misalnya U berkombinasi dengan A dan B misalnya ya. Jadi K1 dengan dikalikan dengan A ditambah K2 dikalikan dengan B, artinya ini vektor V1, V2, Vn ini artinya tidak harus V semua ya, misalnya di A, B dan C seterusnya. Ini hanya penulisan, artinya kombinasi linear dengan vektor-vektor ini, vektornya bisa B, C, D gitu ya. Itu seperti itu ya. Tapi masing-masing vektor itu ada konstanta masing-masing ya. Oke, ini yang disebut kombinasi linear sebuah vektor ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya, ketika kita memiliki vektor U dengan elemen 1 dan 2 dan vektor V elemennya adalah min 2, min 3. Nah, apakah vektor-vektor U dan V di R2 ini, karena dia komponen isi elemennya adalah 2, maka di R2 ya. Kalau elemennya banyak, N misalnya ada 10 atau 5, itu di sini R10 ya, bukan suatu seperti namanya vektor dimensi 2, dimensi 3, enggak ya. Ini adalah jumlah elemen atau himpunan dari sebuah vektor. Oke, jadi artinya ada dua buah vektor U dan V yang elemennya seperti ini. Apakah vektor C yang memiliki elemen 1, 3 merupakan kombinasi linear dari U dan V ya. Tadi sudah kita bahas bahwa kalau ada kombinasi berarti vektor C itu besarnya sama dengan suatu konstanta K1 untuk dikalikan dengan masing-masing U ini dan ditambah dengan K2 dikalikan dengan V nya ya. Jadi dengan demikian kita tulis bahwa K1 dikalikan dengan
vektor yang diketahui U dan V itu harus besarnya sama dengan vektor K ya. Jadi kita akan apakah ada nilai K1 dan K2 nya sehingga persamaan kombinasi linear ini terpenuhi ya. Jadi U itu elemennya adalah 1, 2 ya. Jadi K1 dikalikan dengan vektor U 1, 2 dan K2 adalah perkalian dengan V nya min 2 min 3 sama dengan vektor C yang nilainya 1, 3 ya. Jadi kalau Anda mendapatkan suatu penjumlahan perkalian dua buah matriks seperti ini ya, kita bisa dituliskan bahwa ini digabungkan dengan ini ya. Jadi vektor ini digabungkan dikalikan dengan elemen K nya ya. Ya, jadi kalau Anda sanksi bahwa apakah betul ini menjadi matriks seperti ini perkaliannya, karena ini penjumlahan, maka kalau Anda kalikan maka K1 ditambah minus K2 ya, terus ini 2K1 dikurangi 3K2, itu artinya Anda bisa mengumpulkan K dengan masing-masing yang notasinya K sama ya, sehingga ini tidak salah ya seperti ini. Tapi kalau Anda mau ingin membuktikan silakan ya. Jadi model seperti ini kita bisa bentuk tulisannya seperti ini ya. Jadi ini adalah sebuah bentuk sistem persamaan linear yang sudah kita bahas sebelum UTS ya. Itu dalam bentuk matrik. Maka kalau ingin kita mencari nilai ini, maka kita gantikan menjadi matrik augmented atau matrik diperbesar, antara hasil dimasukkan ke matrik konstantanya ya. Ini konstanta sebetulnya ya, K1 itu konstantanya. Jadi dengan mengoperasikan baris elementer OBE itu kita memasukkan hasilnya ke dalam matrik seperti ini, maka hasilnya akan mendapatkan ini adalah K1 sama dengan 3, ini K2 sama dengan 1 ya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan hasil K1 nya 3, K2 nya 1, artinya kita mendapatkan nilai K ya. Jadi dengan demikian C merupakan kombinasi linear karena K1 dan K2 nya ada ya, sehingga bentuk dari kombinasinya adalah C sama dengan 3U ya, karena 3 adalah konstanta K1 terhadap U dan K2 nya adalah buat V adalah 1, maka ini adalah hasil kombinasi linearnya antara vektor C sama dengan 3 kali vektor U ditambah vektor V ya. Ini contoh apa itu yang dinamakan kombinasi linear ya. Jadi contoh yang kedua dengan N nya 3 ya, di ruang R3 berarti seperti ini ya. Jadi U nya adalah mempunyai anggota 3 atau elemennya 3 dan V nya juga 3. Nah, diminta apakah dia merupakan kombinasi linear dengan vektor B yang juga anggotanya 3, dan untuk yang yang C yang anggotanya 3 tapi nilainya 0 semua ya. Jadi ini contoh yang kedua dengan anggotanya R3 atau elemennya N nya sama dengan 3 ya.
Ya sama dengan yang kedua, maka ditulisnya seperti itu ya. Jadi kita mengoperasikan OBE-nya dengan matik 3 elemen ya, 3 unsur. Jadi ketika di sini ada nilainya 0 ya, maka K3 K1 dan hanya apa ya, hasil ini menyatakan bahwa tidak punya solusi ya, karena dia sini K3-nya K2-nya tidak mendapatkan hasil, maka B tidak dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Jadi ini kalau dia ada hasil nilai K1 dan K2-nya, maka kita bisa nyatakan dia kombinasi linear ya. Ya, sedangkan untuk yang C, maka K1 dan K2-nya bernilai 0 ya. Artinya ada angka K1 dan K2-nya sama-sama 0. Artinya di sini vektor 0 itu merupakan kombinasi linear dengan vektor apapun ya. Jadi di sini Anda bisa memahami bahwa sebuah vektor yang anggotanya adalah 0 itu selalu mempunyai kombinasi linear dengan vektor apapun ya. Oke, itu bahasan tentang kombinasi linear. Nah, sekarang kita nyatakan pembahasan tentang membangun vektor ya. Membangun vektor itu intinya adalah bagaimana dia merupakan kombinasi linear ya. Jadi suatu himpunan vektor, misalnya S adalah anggotanya adalah V1 sampai Vn ya, dikatakan membangun suatu vektor V ya, jika setiap vektor V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di S ya. Jadi membangun vektor V ini kalau anggota-anggota vektor-vektor di S itu adalah merupakan kombinasi linear ya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi diketahui V1 adalah 112, V2 adalah 101 dan V3 adalah 213 ya. Apakah V1 dan V2 3 itu membangun vektor? Jadi membangun vektor di sini kita melakukan apakah ada kombinasi linear ya. Jadi kita nyatakan bahwa vektor yang di ruang 3 itu U ya, maka U itu merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang diketahui tadi V1, V2, V3 ya. Kita sama saja mencari konstanta K tadi ya. Jadi dengan demikian kita harus nyatakan bahwa kombinasi linear itu harus ada solusinya ya. Jadi syarat yang dinyatakan kombinasi linear harus mempunyai solusi. Nah, karena dia sini 0, 0, 0, maka dinyatakan dia tidak konsisten ya. Jadi dengan demikian ini tidak membangun R3 dengan kondisi seperti ini ya. Ya, sekarang apa yang dinamakan bebas linear? Ya, bebas linear artinya kalau ada S yang mempunyai himpunan U1 sampai UN ya, maka himpunan vektor di ruang vektor V ini ya dinyatakan bebas linear atau linear independent ya, kalau dia mempunyai
SPL homogen dengan nilai tunggal solusinya. Apa nilai tunggal itu? Yang kita sudah bahas di dalam SPL homogen. Nilai tunggal adalah semua solusinya adalah 0 semua, ya. Jadi mempunyai satu solusi tunggal, dia dinamakan bebas linear, yaitu K1 0, K2 0, dan seterusnya, ya. Jadi kalau ada persamaan homogen seperti ini dari sebuah himpunan vektor di ruang V ini, kalau dinyatakan bebas linear, syaratnya harus mempunyai solusi tunggal atau satu, ya. Nah, kalau tidak mempunyai solusi tunggal, yaitu solusinya banyak, maka dia dinyatakan tidak bebas linear, ya. Jadi diistilahkan tidak bebas linear itu adalah bergantung linear atau linearly dependent, ya. Jadi kalau ini independent atau bebas linear, kalau sini dependent, ya. Syaratnya dia solusinya tidak tunggal, ya. Kita sudah bahas tentang sistem persamaan linear homogen, ya, sebelum UTS, ya. Ya, contoh soalnya, ya, ketika diketahui vektor U1 min 1 3 2 dan vektor A 1 1 min 1, ya, apakah saling bebas linear di R3. Jadi kalau bebas linear itu artinya mempunyai solusi tunggal, semua K-nya adalah 0 semua, ya. Jadi di sini kita harus bermain atau ini dalam sistem persamaan linear homogen, yaitu hasilnya 0, ya. Jadi kita kalikan suatu konstanta U yang kita namakan K1 dikalikan dengan vektornya, ya, dan konstanta 2 dengan vektornya A itu sama dengan 0, ya. Kita selesaikan himpunan persamaan homogen, sistem persamaan linear homogen ini, apakah nilai K nya semuanya 0 atau tunggal, ya. Jadi dengan OBE kita lakukan hasil, dengan demikian hasilnya kan K1 K2 nya 0, ya, maka dia adalah saling bebas linear, ya. Nah, yang terakhir kita contohkan soal yang tidak bebas linear atau saling bergantung, ya. Ketika ada 3 buah vektor seperti ini, maka kita buat persamaan homogennya, perkalian antara K dengan sebuah vektor, ya, maka hasilnya adalah seperti ini, ya, sehingga menghasilkan K1 dan K2 3-nya itu sangat banyak sekali, ya. Jadi solusi tak berhingga banyaknya, ya. Maka dia dinamakan bergantung linear, ya, artinya tidak bebas, ya. Karena oke, sampai minggu depan hari Rabu kita bahas lanjutan dari ruang vektor, ya. Terima kasih perhatiannya.